Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Rasya Adi Putra. Di sini saya akan membacakan materi tentang etika lingkungan dalam praktik kewirausahaan. Yang pertama adalah pengertian terlebih dahulu. Etika lingkungan adalah cabang dari etika yang membahas hubungan moral antara manusia dan lingkungan hidupnya. Dalam konteks kewirausahaan, etika lingkungan mengacu pada tanggung jawab pelaku usaha untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dalam setiap kegiatan bisnisnya. Selanjutnya ada pentingnya etika lingkungan bagi kewirausahaan. Yang pertama ada keberlanjutan bisnis. Lingkungan yang terjaga menciptakan kondisi usaha yang stabil dan keberlanjutan. Yang kedua ada citra positif. Perusahaan yang peduli lingkungan mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat dan konsumen. Selanjutnya ada kepatuhan hukum. Menghindari sanksi hukum akibat pelanggaran peraturan lingkungan. Yang terakhir ada daya saing produk ramah lingkungan semakin diminati di pasar lokal maupun pasar global. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika lingkungan dalam kewirausahaan. Yang pertama ada tanggung jawab. Wirausahaan harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh usahanya. Yang kedua ada prinsip keadilan sosial. Tidak mencemari lingkungan yang dapat membahayakan masyarakat sekitar. Yang ketiga ada prinsip keberlanjutan. Usaha harus dijalankan tanpa merusak kemampuan lingkungan untuk menunjang hidup di masa depan. Yang kelima ada prinsip pencegahan. Mencegah pencemaran dan kerusakan sebelum terjadi lebih baik daripada memperbaiki yang telah terjadi. Yang terakhir ada prinsip transparansi. Terbuka terhadap informasi mengenai dampak lingkungan dari kegiatan usaha. Selanjutnya ada contoh praktik etika lingkungan dalam kewirausahaan. Yang pertama ada pengelolaan limbah dengan benar dan tidak membuang sampah ke sungai atau ke tanah. Menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan dan diperbarui. Yang ketiga ada menghemat energi dan air dalam proses produksi. Yang keempat ada mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kelima ada menanam pohon sebagai kompensasi atas emisi karbon. Yang terakhir ada melakukan audit lingkungan secara berkala. Materi selanjutnya adalah dampak positif penerapan etika lingkungan. Yang pertama ada menumbuhkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, memperoleh sertifikat seperti ISO 14001 atau sistem manajemen lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya jangka panjang. Yang kelima ada berkontribusi dalam penanggulangan perubahan iklim dan krisis ekologi digital. Selanjutnya adalah tantangan dalam penerapan etika lingkungan. Ada 4 contoh. Yang pertama, ada biaya awal yang tinggi untuk teknologi ramah lingkungan. Yang kedua ada kurangnya kesadaran lingkungan dalam tim usaha. Yang ketiga ada persaingan dengan usaha yang tidak penerapan prinsip lingkungan. Yang keempat ada kurangnya insentif dari pemerintah. Selanjutnya ada
Strategi mendorong etika lingkungan dalam usaha. Yang pertama ada edukasi dan pelatihan karyawan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua, ada inovasi produk dan proses produksi agar lebih efisien dan hijau. Yang ketiga, ada kolaborasi dengan komunitas lingkungan atau LSM. Yang keempat, ada membuat kebijakan internal tentang standar etika lingkungan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang saya bacakan adalah etika lingkungan dalam kewirausahaan bukan hanya soal mematuhi hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen moral untuk menjaga bumi demi generasi mendatang. Wirausahawan yang sadar lingkungan akan lebih tahan terhadap krisis, dipercaya konsumen, dan berkontribusi terhadap masa depan yang lebih mudah. Selanjutnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.